berjumpa lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 2, Akad Nikah. Selamat mendengarkan. Rafizky akhirnya menyetujui. Ia menyerah. Seberapa keras menolak, Mama akan semakin gencar memaksa. Di hadapan cermin, Arumi menatap dirinya yang telah didandani dengan cantik, berbalut gaun warna putih dan jilbab lebar yang bertengger mahkota di atasnya, semakin menambah keanggunan gadis itu. Pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa, harus dialami dan dijalani dalam kehidupannya. Tak pernah terbayangkan, bahkan terbesit dalam pikiran saja tidak pernah. Tapi itulah takdir, tidak ada yang bisa melawan, apalagi menghindar darinya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Arumi Nasya Rajata binti Ahnaf Sairaji dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 200 gram emas dibayar tunai. Mendadak, gemuruh gugup melanda Arumi. Suasana yang hening setelahnya semakin menambah kegugupan. Ia memilih gaun untuk menetralisir kegugupan yang semakin menjadi-jadi. Tangannya bahkan sampai dingin karena gemetar. Di luar sana, Rafizky berkali-kali mengatur nafas. Meski pernikahan ini bukanlah yang diinginkan, tapi perasaan dak-dikduk tetaplah ada. Janji yang diucapkan di hadapan Allah akan segera ia laksanakan dan pertanggungjawaban istri akan berpindah alih kepadanya. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Nasya Rajata binti Ahnaf Sairaji dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara lantang dalam satu tarikan nafas berhasil membuat hati Arumi berdesir. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu meyakinkan. Sah, jawab semuanya dengan kompak. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Doa para jemaah yang hadir. Tes. Tak terasa air mata menetes. Saking terharu menjalani acara sakral dalam hidupnya. Janji suci pernikahan sudah terucap. Baru kemarin dia hanya seorang pembantu, tapi sekarang telah menjadi nyonya dari Tuan Rafizky. Mari nak, kita turun. Instruksi Nyonya Aida membuyarkan lamunannya. Arumi dituntun menuruni setiap anak tangga. Semua mata tertuju ke arahnya, terkecuali Rafizky. Dia seperti tahu tertarik melihat orang yang sudah sah menjadi istrinya. Sampai Arumi duduk di samping, Rafizky masih tetap menunduk, enggan untuk menatap barang sedetik. Acara pertukaran cincin pun terjadi. Tak ada yang istimewa. Hanya raut datar yang ditunjukkan Rafizky. Dia terlihat tidak bahagia dengan pernikahan ini. Lalu Arumi kemudian menyalami tangannya dan mencium dengan hikmat. Hari ini, aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta kepadaku. Batinnya dalam hati. Perasaan cinta memang belum hadir di hati Arumi. Tapi ia meyakinkan dirinya untuk mencintai Rafizky dengan tulus. Aida yang melihat itu merasa sangat bahagia. Perasaan lega ia rasakan kala anak semata wayang bersama orang yang ia yakini akan menjadi pendamping hidup terbaik untuknya dari segi agama dan akhlak. Tibalah waktu mereka berfoto, mengusir jauh kecanggungan. Arumi dengan percaya diri menggandeng tangan Rafizky, membuat sang empu menoleh dan memberikan tatapan sinis kepadanya. Tapi Arumi tidak peduli, dia sudah bertekad membuat lelaki di sampingnya jatuh cinta. Dan ini adalah sebuah permulaan yang bagus. Jangan sentuh saya, tugasnya sambil berbisik di telinga Arumi. Kemudian menghempas kasar tangannya yang menggenggam. Tapi mas, kita kan sudah suami istri, jadi gak apa-apa lah, gak dosa kok, kan sudah halal, ucap Arumi manja. Jangan lupakan kalau dia dulu sangatlah manja kepada orang tuanya, dan tabiat itu tak bisa dihilangkan. Kehadiran Rafizky seakan mengisi kekosongan hati yang ditinggal wafat orang tua. Saya tidak sudi disentuh olehmu. Arumi cemberut. Ia melirik suaminya yang ada di samping. Aku gak peduli, bukankah bermanja sama suami dapat pahala? Jadi aku mau dapat pahala dengan bermanja dengan suamiku, ucapnya sambil tersenyum. Najis. Beda sekali ucapannya. Arumi harus punya banyak stok kesabaran menghadapi Rafizky yang tak bisa membuka hati. Nyonya Aida kemudian menghampiri mereka. Senyum bahagia tak pernah pudar dari wajah yang sudah mengeluarkan keriput. Mama senang banget. Akhirnya kalian bersatu, girangnya, sedangkan Rafizky memutar bola mata malas. Andai saja bukan Mama yang memaksa dan memberi ancaman dengan embel-embel, ini permintaan terakhir Mama,
Bagaimana kalau hidup mama sudah tak lama lagi? Siapa yang tak khawatir mendengar orang tuanya mengatakan itu? Jadi dengan terpaksa harus mengalah dan menuruti kemauannya. Arumi, kamu harus hilangkan rasa gengsimu. Jangan terlalu kaku sama dia. Sebagai istri yang baik, mulailah lebih dulu. Gombalin dia terus biar hatinya kepincut. Bisik Aida yang menghasilkan gelak tawa geli keduanya. Rafizky, dia seperti anak yang terabaikan. Mamanya itu terlihat sangat kompak dengan istri yang baginya sialan. Setelah menyalami banyak tamu, acara akad selesai. Tak ada resepsi karena Rafizky tidak menginginkan. Mungkin sudah nasib menjadi pengantin pengganti. Impian pernikahan singgah negeri dongeng hancur seketika. Mereka saat ini berada dalam satu kamar. Arumi duduk di meja rias membersihkan make up yang menempel di wajah. Pakaiannya sudah berganti dengan pakaian rumahan. Wah, teriak Arumi melihat Rafizky bertelanjang dada setelah keluar dari kamar mandi. Cermin yang memantulkan penampakan Rafizky seketika membuatnya kaget. Ia belum pernah melihat lelaki bertelanjang dada seperti ini, jadi tidak terbiasa. Lebay, gumamnya masih didengar oleh Arumi. Bukan lebay, tapi itu kaget. Lagian kenapa gak pakai bajunya di dalam, biar aku gak lihat. Kamu kan istriku, jadi gak Rafizky tak melanjutkan ucapannya. Kalau menyadari sesuatu yang tak seharusnya diucapkan, ia merutuki perkataan yang kini membuat gadis itu tersenyum-senyum. Sial, senyuman yang terlihat menyebalkan di matanya. Ia kemudian memilih diam dan memakai bajunya dengan cepat. Tapi menurutku tubuh Mas bagus, terlihat gagah dan atletis, apalagi ada kotak-kotak gitu di perutnya, ujar Arumi sambil terkekeh. Jika saja dia lelaki, Rafizky pasti akan membaku hantam orang di depannya, karena sudah berani membuat kesal sampai ke ubun-ubun. Kamu itu pikirannya masih kekanakan, gak pantas menikah sama saya yang pikirannya dewasa. Setelah mengatakan itu, ia beranjak ke tempat tidur, tajam dan menusuk. Itulah ciri khas seorang Rafizky. Arumi sepertinya harus menyiapkan kekebalan tubuh yang kuat untuk menghadapi virus hinaan dari suaminya sendiri. Sedikit pun Rafizky tak peduli kalau Arumi sakit hati. Biarkan saja, bahkan kalau mau minta cerai pun akan ia turuti. Astagfirullah, langsung saja kalimat istighfar terucap. Bukankah perceraian sangat benci Allah dan setan sangat menyukainya? Dari Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Meski dia berperilaku seolah tak ingin ada kehadiran Arumi, tapi Rafizky masih tahu kalau perceraian bukanlah keputusan yang tepat untuk masalahnya. Pikiran terus saja mencoba agar ia bisa mencintai Arumi, tapi hati yang sudah bertahta nama wanita lain tak bisa dihapuskan begitu saja dengan mudah. Mas, mau kemana? Tanya Arumi heran melihat suaminya membawa bantal dan selimut. Ia berbalik menatap Arumi tajam. Jangan panggil saya Mas, ujarnya penuh penekanan, membuat Arumi memajukan bibir 2 senti. Terus, aku harus panggil apa? Abang, kakak, om, kakek, atau Arumi sengaja memperlambat ucapannya. Sayang. Dia terlalu berani mengatakan. Lihatlah Rafizky sekarang. Ia telah memberikan pelototan tajam kepadanya. Jangan mencoba menggodaku. Mata Arumi membola, lalu kemudian tersenyum. Arumi tertawa dalam hati. Ini akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan, melihat wajah bersumur Rafizky yang seperti kepiting rebus. Sinting, kata itu seperti menyatakan kekalahan. Ia bahkan dengan cepat keluar dari kamar. Tak lama kemudian, tawa Arumi pecah. Mengapa Rafizky begitu menggemaskan di matanya? Akan kupastikan kamu jatuh cinta kepadaku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.